Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Langsung ke sini ya. Iya Pak. Sama siapa di sini? Apa ada temannya? Apa sendiri? Sendirian Pak, jalan kaki. Sendirian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Sebelumnya perkenalan dulu ya, biar kita lebih akrab. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Wahyu Hidayatullah, bisa dipanggil Wahyu. Silahkan Anda perkenalan dulu. Nama saya Erika Pak. Saya dari SMA 3. Ya. Sebelum memulai konseling, kita berdoa terlebih dahulu agar konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Gimana sekolahnya? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Ngomong-ngomong, sudah kelas berapa? Saya sudah kelas 2. Tadi pagi siapa gurunya yang mengajar? Tadi ada Bu Hastiti, habis itu Bu Imani, lalu Ibu Aisyah. Mungkin Ibu Isa itu yang orangnya tinggi, agak kurus itu ya? Iya kayaknya. Ya. Soalnya itu teman Bapak waktu kuliah, teman angkatan. Oh, iya Pak. Kalau boleh tahu, Dek Rika ini menemui saya ada keperluan apa ya? Jadi gini Pak, saya mau konseling sama Bapak. Oh, mau konseling ya. Sebelum ini apakah Dek Rika pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan belum pernah Pak. Jadi belum pernah ya. Oh ya sudah, berarti Dek Rika belum mengetahui apa itu tentang konseling. Iya Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang konseling. Konseling yaitu proses interaksi antara seseorang, konselor dan konseling yang bertujuan untuk membantu konseling memahami dan mengatasi masalah. Oh, gitu ya Pak. Iya. Baik, dalam sesi konseling ini kan ada waktunya ya. Bapak akan menentukan waktunya, yaitu waktunya kurang lebih 45 menit. Jadi kalau lebih bisa merespon cepat, sesi konseling ini bisa jadi lebih awal dari 45 menit. Apakah Rika bisa mengerti? Jadi permasalahan apa permasalahan apa yang menyebabkan Mbak Rika menemui saya di sini dan ingin melakukan sesi konseling? Jadi gini Pak, saya mau cerita, tapi saya takut permasalahan yang saya ini diketahui oleh orang lain Pak. Jadi Mbak Rika itu tenang saja. Di sini sesi konseling ini mempunyai asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan yang diceritakan oleh Dek Rika itu akan dirahasiakan oleh saya. Jadi tenang saja, rahasia Anda tidak akan ada yang mengetahuinya. Cuma saya dan Anda yang dapat mengetahui permasalahan Anda tersebut. Jadi orang lain tidak akan bisa mengetahui permasalahan Anda.
Eh, di sini bukan hanya asas kerahasiaan saja, tapi ada juga asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Jadi Mbak Rika ini harus bercerita tentang masalahnya itu harus eh, terbuka dengan saya, dan harus sukarela bercerita, tidak perlu takut atau sungkan gitu. Bagaimana Deka sudah mengerti? Iya Pak, sudah Pak. Jadi gitu ya Pak. Saya sudah mengerti. Iya. Nah sekarang kalau sudah mengerti, coba Deka ini ceritakan masalah apa yang Deka sedang alami. Jadi tadi pagi kan ada kerja bakti. Nah, Iya. lalu saya kan bagian nyabut rumput. Kebetulan itu ada ulat bulu. Nah, saya tuh ketakutan sama ulat itu. Saya menjauh Pak dari ulat itu. Saya menjadi ketakutan. Tapi teman-teman saya itu ketawa saya. Karena ulat itu kata mereka itu lebih kecil dari saya gitu Pak. Maka saya ketakutan Pak, gimana? Oh, jadi kamu takut sama ulat bulu ya? Karena ulat itu ingin merayap mendekati ke tubuh kamu. Iya Pak, tapi bukan hanya itu Pak. Saya ketika ulat itu kena pegang Pak, soalnya bulunya itu bikin gatal-gatal tangan saya. Jadi bisa kulit saya jadi bentol-bentol. Oh, apakah sebelumnya, sebelum tadi pagi ya, apakah Mbak Rika sendiri pernah mengalami ketakutan pada ulat bulu tersebut? Pernah kayaknya Pak, pas kelas SMP kelas 2 itu saya kena ulat bulu, terus tangan saya itu gantong-gantong karena bulunya. Terus saya belokan, terus luka-luka gitu. Jadi sampai sekarang saya takut sama ulat itu Pak. Oh, apakah luka itu membekas sampai sekarang di tangan Mbak Rika? Masih ada Pak di sini. Apakah sampai saat ini luka tersebut masih sakit apa gimana? Enggak sih Pak, cuma bekasnya aja. Jadi Bapak di sini menyimpulkan bahwa Anda mempunyai kecemasan atau ketakutan terhadap ulat karena pernah dibuat gatal-gatal sampai bentol, sampai luka gitu ya. Baiklah, di sini saya menggunakan teknik relaksasi. Apakah sebelumnya Anda mengetahui apa itu tentang teknik relaksasi ini? Belum Pak. Oh, belum ya. Baik, jadi teknik relaksasi yaitu teknik atau metode yang bisa mengurangi rasa ketakutan atau rasa kecemasan yang dialami oleh Mbak Rika. Jadi jika menggunakan teknik relaksasi ini mungkin bisa mempengaruhi atau menghilangkan rasa ketakutan Mbak Rika pada ulat bulu tersebut. Bagaimana, apa bisa dipahami? Ya Pak, sudah. Baik, sebelum ke teknik relaksasi, Mbak Rika di sini
ngisi skala kecemasan yang telah saya kirim di HP-nya ya. Ya Pak. Ini ada kan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, Mbak Rika itu pilih nomor itu. Jika Mbak Rika memilih nomor 1, maka ketakutan Mbak Rika itu pada ulat bulu sangat rendah. Dan ketika Mbak Rika memilih angka 10 atau angka 8, 9, 10, itu berarti rasa ketakutannya Mbak Rika itu tinggi gitu. Apalagi Mbak Rika memilih 10, berarti itu rasa ketakutannya itu sangat tinggi gitu. Sekarang Mbak Rika coba isi itu, nanti perlihatkan kepada Bapak agar Bapak tahu rasa kecemasan Mbak Rika atau ketakutan Mbak Rika ada di nomor berapa. Sudah Pak. Oh, jadi ketakutan Mbak Rika ini sangat tinggi ya, karena ada di angka 9. Berarti Mbak Rika ini kecemasan terhadap ulat bulu sangat tinggi. Baik, setelah mengisi skala kecemasan, Mbak harus rileks ya. Coba Mbak Rika sekarang ambil posisi duduk yang senyaman mungkin kepada Mbak Rika agar Mbak Rika itu bisa lebih rileks gitu. Sudah Pak. Apakah posisi duduk seperti itu Mbak Rika sudah nyaman? Apa merasa nyaman? Iya Pak. Setelah posisi duduk sudah nyaman, Bapak di sini mau nanya, tempat yang Mbak Rika paling suka itu di mana? Tempat yang jika Mbak Rika memiliki masalah atau pikiran gitu, bisa membuat Mbak Rika itu tenang, rileks. Contohnya itu seperti ketika Mbak Rika pergi ke pegunungan atau pantai gitu. Saya lebih suka di pegunungan Pak, soalnya di gunung itu sejuk, rileks, dan sebagainya. Oh, jadi di pegunungan. Jadi di pegunungan karena pemandangannya yang indah dan suasananya yang sejuk. Baiklah, sekarang Mbak Rika fokus dengarkan apa yang dikatakan Bapak dan ikuti arahan Bapak. Coba Mbak Rika sekarang pejamkan mata. Coba Mbak Rika tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Semakin lama Mbak Rika menarik nafas, maka Mbak Rika merasa semakin rileks dan otot-ototnya Mbak Rika itu semakin lentur, nyaman dan rileks sekali. Lakukan lagi coba Mbak, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan, dan semakin Mbak Rika menarik nafas, Mbak Rika merasa semakin rileks, tenang. Coba lakukan sekali lagi ya. Coba tarik nafas dalam-dalam, Mbak Rika rasakan sekarang
Coba Mbak Rika palingkan kepala ke sebelah kanan. Digendeng apa teteh? Gimana Pak? Mbak Rika cukup gini aja. Geleng. Ya. Lalu kembalikan seperti semula. Terus palingkan kepala ke sebelah kiri. Lalu palingkan seperti semula lagi. Coba lakukan gerakan seperti tadi itu sebanyak 3 kali. Tadi kan sudah 1 kali ya, berarti kurang 2 kali. Coba Mbak Rika itu ketika menggelengkan kepalanya ke kanan atau ke kiri, coba Mbak Rika itu secara tenang, perlahan gitu, rasakan otot-otot di lehernya itu seperti lentur dan gitu. Sudah Pak. Apakah Mbak Rika merasa lebih santai atau rileks setelah melakukan itu? Iya Pak, saya merasa lebih rileks. Iya, tadi Bapak lupa coba coba sekarang Mbak Rika itu lenturkan otot-otot lengannya. Coba Mbak Rika angkat kedua tangannya ke depan, terus turunkan seperti semula. Coba lakukan 3 kali secara berulang 3 kali Pak. Jika sudah, sekarang Mbak Rika itu pejamkan mata dulu. Coba Mbak Rika itu kan tadi kan mengatakan tempat yang paling bisa membuat Mbak Rika tenang itu kan pegunungan ya. Coba Mbak Rika sekarang bayangkan sudah berada di pegunungan yang indah, banyak pepohonannya yang hijau, bunga yang berwarna-warni, harum bermekaran, dan suara burung yang merdu. Dan langitnya itu cerah, dan angin yang sepoi-sepoi yang membuat Mbak Rika itu merasa semakin nyaman di pegunungan dan semakin nyaman, dan kamu berada di situ menikmati suatu pegunungan tersebut. Coba pikirkan dan bayangkan pegunungan itu membuat Mbak Rika itu sangat rileks dan sangat tentram. Ketika Mbak Rika ada di pegunungan itu merasakan sangat tentram. Apakah Mbak Rika merasakan ada di pegunungan itu dengan rileks, tenang gitu? Iya Pak, saya merasa lebih rileks. Baik, jika Mbak Rika sudah rileks, coba Mbak Rika itu kan membayangkan ada di gunung ya. Coba Mbak Rika menikmati indahnya alam,
menikmati indahnya pegunungan itu, dan Mbak Rika itu ingin selfie untuk mengabadikan momen indah tersebut. Lalu ketika Mbak Rika ingin selfie di bunga-bunga yang indah yang bermekaran, coba kamu melihat, membayangkan melihat burung-burung yang sedang berkicau sehingga mengalahkan rasa takut pada ulat tersebut. Lalu Mbak Rika itu bayangkan lagi, Mbak Rika ingin berteduh di pohon, di bawah pohon yang rindang dan sejuk, sambil menikmati indahnya pemandangan. Lalu ketika Mbak Rika duduk dan menghadap ke atas ingin melihat langit, ada di atas itu, di atas pohon itu ada ulat yang sedang berjalan menggeliat. Lalu di samping ulat tersebut ada sepasang kupu-kupu yang berterbangan menghampiri bunga-bunga di atas pohon itu yang berwarna-warni, dan warna kupu-kupu itu sangat indah, seperti kupu-kupu itu memiliki warna seperti bunga yang sedang bermekaran itu. Dan Mbak Rika itu kan tadi melihat ulat ya. Jadi Mbak Rika itu mengabaikan ulat tersebut karena Mbak Rika itu saking takjubnya atas kecantikan kupu-kupu tersebut. Dan Mbak Rika ingat saat pelajaran IPA kan, di situ kan pernah diajarkan kalau ulat itu meskipun jelek, nanti dia akan bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah seperti yang dilihat yang di bayangan Mbak Rika. Dan sekarang Mbak Rika lihat, bayangkan bahwa ulat itu tidak lagi ingin menyakiti, tidak akan membuat Mbak Rika gatal-gatal jempol sampai luka gitu. Dan Mbak Rika melihat lagi itu indahnya pegunungan dengan suasana yang tenang, menyejukkan, dengan kicauan burung yang indahnya kupu-kupu yang berterbangan, yang membuat Mbak Rika itu tenang dan rileks. Dan sekarang Mbak Rika boleh membuka mata, dan bagaimana sekarang perasaan Mbak Rika itu ketika sudah membayangkan hal-hal indah seperti itu? Apakah sudah merasa tenang dan rileks? Alhamdulillah Pak, sudah cukup tenang. Baik, Bapak ingin tahu seberapa tenang Mbak Rika dalam mengatasi ketakutan pada ulat.
Nah sekarang Mbak Rika isi skala ketakutan seperti tadi yang di awal yang saya suruh Mbak Rika mengisi nomor itu. Coba Mbak Rika sekarang isi ada setelah melakukan teknik relaksasi tadi, Mbak Rika itu ada di nomor berapa sekarang rasa ketakutannya. Coba Mbak Rika sekarang isi terlebih dahulu. Gitu Pak. Oh iya. Cukup bagus. Dari yang awalnya tadi kan Mbak Rika itu yang pertama kan memilih angka 9 ya. Setelah melakukan teknik relaksasi ini, tingkat ketakutannya Mbak Rika itu ada di nomor 5. Ya menurut saya itu sudah bagus karena sudah ada penurunan gitu. Tapi Pak, gimana kalau saya ketemu ular bulu lagi, tapi saya tetap Mbak Rika tenang saja. Pasti Mbak Rika itu bisa melakukannya. Jadi jika Mbak Rika ketemu ulat bulu lagi, coba Mbak Rika itu melakukan hal seperti yang Bapak suruh tadi, seperti membayangkan hal-hal yang indah yang sekiranya membuat Mbak Rika itu bisa merasa lebih tenang dan dapat Mbak Rika itu dapat lebih rileks lagi gitu. Nah, Mbak Rika coba berlatih melakukannya di rumah sesempatnya Mbak Rika. Tapi saran saya itu Mbak Rika harus sering-sering mencoba agar rasa ketakutan yang ada dalam diri Mbak Rika itu terhadap ulat bulu itu harus agar cepat hilang gitu. Insya Allah Pak, saya akan coba lagi di rumah. Bagus jika Mbak Rika itu ingin menghilangkan rasa takut tersebut. Jadi Mbak Rika itu harus mempunyai tekad dan semangat seperti itu. Saran Bapak sih Mbak Rika itu harus sering mencoba melakukannya di rumah agar rasa ketakutan terhadap ulat itu bisa cepat hilang, agar Mbak Rika di sekolah ketika ada kerja bakti ya ketemu ulat, Mbak Rika itu tidak menjadi ketakutan ataupun lari, agar Mbak Rika itu tidak diejek oleh teman yang lain itu. Ya Pak. Apakah Mbak Rika itu bisa mencobanya secara mandiri di rumah? Iya Pak, saya mau coba deh. Bagus kalau seperti itu. Mungkin Bapak ini perlu melakukan teknik konseling lagi kepada Mbak Rika, agar Bapak itu bisa mengetahui sejauh mana Mbak Rika itu setelah belajar di rumah dengan teknik relaksasi ini, seberapa jauh, seberapa persen lah Mbak Rika itu menghilangkan rasa ketakutannya kepada ulat bulu. Apakah mengalami, apakah tetap seperti ini, apa bisa lebih menghilangkan rasa takutnya gitu itu. Mungkin 1 minggu lagi Pak, saya bisa.
lagi, Mbak Rika itu kan sudah punya nomor WA saya kan. Jadi Mbak Rika itu tinggal hubungi Bapak. Kita itu atur jadwalnya agar Bapak itu mengetahui rasa ketakutannya Mbak Rika lagi. Sebelum Bapak akhiri, mungkin dari Mbak Rika, apakah ada hal-hal yang ingin Mbak Rika itu tanyakan lagi kepada saya? Mungkin Mbak Rika itu kurang mengerti atau bagaimana? Enggak Pak, sudah. Baiklah, kalau sudah cukup, semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi Mbak Rika dan bisa menghilangkan rasa takut Mbak Rika kepada ulat bulu. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Nanti kita atur jadwal lagi ya untuk melakukan konseling selanjutnya. Sebelumnya Bapak mohon maaf jika ada salah kata yang membuat Mbak Rika tidak merasa nyaman kepada Bapak. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar bisa teknik konseling yang tadi itu bisa bermanfaat gitu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya. Saya pamit pulang dulu. Oh iya, sama-sama. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.